Hey Watchers, hari ini kita akan berkelana ke wilayah timur Nusantara, dari Papua, Maluku, hingga Nusa Tenggara, untuk menelusuri masakan tradisional yang bukan hanya lezat, tapi juga menyimpan nilai-nilai filosofi dalam setiap suapan. Siapkan indera penciumanmu, lidahmu, dan tentu saja hati untuk menyimak kisah di balik cita rasa. Papeda. Papeda dibuat dari tepung sagu yang diambil dari batang pohon sagu, sumber pangan yang tumbuh di hutan, menjadi jembatan antara alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Saat dihidangkan, papeda biasanya dituang di piring kayu atau wadah besar, kemudian dimakan bersama dengan kuah ikan kuning atau lauk lainnya. Masyarakat Sentani mengenal tradisi makanan dari satu piring bersama, memakai helai, alat untuk memutar papeda, dan hote, piring kayu, yang sama. Tradisi ini disebut helai embai hote embai, di mana embai berarti satu. Makna filosofisnya menyatakan bahwa makan bersama bukan sekedar menjaga rasa kenyang, tapi menyimpan cerita untuk masa depan anak cucu, bahwa kebersamaan hari ini akan menjadi warisan dan ikatan sosial di masa depan. Selain itu, papeda kadang dipandang sebagai simbol Papua penuh damai. Makna bahwa lewat makan bersama, konflik dan perbedaan bisa disatukan kembali. Karenanya dalam acara-acara adat seperti Watani Kame atau upacara kelahiran, papeda sering dihadirkan sebagai sajian utama karena ia melambangkan ikatan dan harmoni masyarakat adat. Teksturnya yang lengket dan menyatu, tidak mudah terpisah, sering diartikan sebagai simbol solidaritas dan kesatuan dalam komunitas. Dalam sebuah wawancara, seorang warga Papua menyebut bahwa papeda sudah menjadi darah dan daging kita. Bukan hanya makanan, tetapi identitas budaya yang harus dijaga agar generasi muda tidak melupakan akar mereka. Namun ironisnya, di beberapa tempat papeda mulai tergeser oleh nasi karena stigma bahwa nasi adalah makanan modern atau kelas atas, ya kan? Itulah sebabnya menjaga dan memperkenalkan papeda kepada generasi muda bukan sekedar menjaga kuliner, tetapi menjaga nilai-nilai sosial dan budaya di baliknya. Ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning adalah pendamping hampir wajib bagi papeda. Ikan yang dimasak dengan bumbu kunyit, asam, dan rempah lokal lainnya sehingga menghasilkan kuah berwarna kuning cerah. Kuning adalah warna yang diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberkahan di banyak budaya Nusantara. Dan kehadiran kuah kuning pada hidangan utama sering dianggap membawa semangat positif. Ketika menikmatinya, orang akan mencelupkan gulungan papeda ke kuah kuning tersebut. Ini seperti menerima berkat. Dalam bentuk rasa yang menyatukan karbohidrat, dasar papeda, dan protein dari ikan. Kuah kuning menyatu dengan papeda tanpa dominasi yang saling menindih, menyimbolkan keseimbangan antara kebutuhan dasar dan asupan gizi. Dalam banyak daerah timur, penyajian ikan kuah kuning tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga pada acara penting seperti pertemuan adat atau penghormatan tamu. Dalam tradisi Papua, papeda dan ikan kuah kuning bersama-sama menunjukkan bahwa hidup manusia selalu bergantung pada alam dan kekayaan laut. Bahkan pangan tidak datang sendiri, melainkan melalui proses dan campur tangan manusia dengan alam. Beberapa sumber menyebut bahwa papeda kuah kuning juga menjadi identitas visual kuliner Papua di berbagai festival kuliner nasional. Kuah kuning juga mengajarkan kita bahwa setiap elemen dalam hidangan punya fungsi, tak hanya rasa, tapi juga makna. Uta dada. Uta dada adalah masakan khas dari suku Kaili di Sulawesi Tengah, sekitaran Palu, Sigi, Donggala. Nama uta dada berasal dari bahasa Kaili yang berarti kuah santan. Uniknya, dalam memasak uta dada,
Daging ayam biasanya dibakar terlebih dahulu hingga sedikit berubah warna sebelum dicampurkan ke dalam kuah santan berbumbu. Menariknya juga, resep tradisional Utadada tidak menggunakan bawang putih. Berbeda dari banyak olahan ayam santan di Indonesia lainnya. Karena cara pengolahannya yang sederhana namun khas, Utadada menjadi lambang kearifan lokal. Memanfaatkan bahan lokal seperti ayam kampung, santan dan rempah, dan teknik sederhana agar tetap lezat. Dalam masyarakat Kaili dan sekitar Palu, Utadada sering disajikan dalam perayaan lokal atau acara berkumpul keluarga sebagai ungkapan syukur atas hasil panen atau keberlanjutan hidup. Keistimewaannya adalah rasa gurih yang kaya, pedas hangat, dan aroma kayu bakar yang menyatu. Sebuah perpaduan rasa dan aroma yang mengundang rasa nyaman dan kebersamaan. Filosofi yang bisa kita ambil dari sini. Ketika kita membakar ayam dulu, kita melalui proses ujian panas sebelum akhirnya dihadapkan ke kuah santan. Metafora bahwa manusia juga harus melalui tantangan sebelum menikmati berkah. Utadada mengajarkan rasa syukur bahwa dari bahan sederhana, dengan proses tepat dan hati yang tulus, bisa tercipta sajian istimewa. Dengan Utadada, kita diingatkan bahwa setiap daerah punya cara unik untuk merayakan rasa syukur melalui makanan. Tanpa harus mewah, tapi lewat cita rasa yang khas dan makna yang dalam. Ikan asar. Ikan asar adalah ikan yang diasap atau dimatangkan dengan teknik asap, sehingga bisa bertahan lebih lama. Nama asar sendiri berasal dari perlafalan lokal untuk asap. Di Ambon, proses pengasapan dilakukan di rak-rak khusus. Ikan ditusuk bambu dan disusun agar asap meresap merata. Salah satu filosofi yang sering disebut, ikan ini tahan dari asar sampai ke asar lagi, mengandung makna ketahanan bahwa hasil laut dan budaya lokal harus mampu bertahan melintasi waktu. Karena sifatnya tahan lama, ikan asar sering jadi oleh-oleh, dapat dibawa bepergian jauh tanpa cepat rusak, menunjukkan karakter laut dan budaya Maluku yang tahan uji. Dalam pandangan kuliner, ikan asar menunjukkan bahwa manusia bisa beradaptasi dengan kondisi geografis, seperti akses air laut, dan tetap menjaga caranya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Makna yang lebih luas adalah bahwa budaya lokal melalui simbol makanan harus mampu diasapi tantangan zaman, tetapi tetap mempertahankan ciri khasnya. Ikan asar mengajarkan bahwa kekuatan budaya tidak selalu terlihat secara gemilang, tetapi dalam daya tahan sederhana yang konsisten dari generasi ke generasi. Sei. Sei adalah daging yang diiris tipis memanjang kemudian diasapi dengan kayu bakar. Tradisi ini berasal dari masyarakat etnis Rote di NTT. Kata sei dalam bahasa Rote memang berarti daging yang disayat tipis dan memanjang. Dan teknik pengasapannya berlangsung perlahan sehingga aroma asap meresap ke dalam serat daging. Prosesnya membutuhkan kesabaran, mulai dari merendam, membumbui ringan, hingga pengasapan selama berjam-jam, menunjukkan bahwa kualitas butuh waktu dan konsistensi. Selain itu, masyarakat memilih kayu kosambi atau kayu lokal lain yang menghasilkan asap harum. Ini menunjukkan bagaimana sumber daya lokal dipilih cermat agar cita rasa khas bisa tercapai. Sei awalnya dibuat sebagai cara mengawetkan daging di iklim tropis tanpa penggunaan pendingin modern, kulkas, freezer, dan yang lain-lain. Sebuah adaptasi kreatif terhadap keterbatasan lingkungan. Kini, sei telah menjadi ikon kuliner NTT, hadir dalam festival kuliner dan warung-warung di luar daerah asalnya, menunjukkan kemampuan tradisi lokal untuk berkembang dan mengikuti zaman. Sei mengajak kita menghargai bahwa kuliner tradisional bukan benda statis. Ia bertransformasi, beradaptasi, tapi tetap menjaga akar dan cita rasa khasnya.
Nah, Watchers, itulah 5 sajian khas Indonesia Timur yang tidak hanya menggugah selera, tapi juga mengandung nilai filosofis dalam setiap cita rasa dan prosesnya. Dari papeda yang menyatukan satu keluarga dalam satu piring, ikan kuah kuning yang menopang keberkahan, uta dada yang melambangkan syukur lewat kesederhanaan, ikan asar sebagai lambang ketahanan, hingga sei sebagai simbol adaptasi budaya. Semuanya punya kisah yang menunggu untuk kita nikmati. Semoga setelah video ini, kamu tidak hanya lapar, tetapi juga makin lapar ingin belajar, mencoba, dan berbagi kisah kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Tulis di kolom komentar ya guys, kuliner mana lagi yang paling kamu penasaran untuk kita bahas lebih di dalam video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan eksplorasi kuliner selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.